Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Firman dan seluruh anggota Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKPI Jemaat Shalom Presiden Tubuh, khususnya bagi saudara-saudara yang untuk pertama kalinya beribadah di sini. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkah bagi kita dan sesama. Mari kita memberi salam hangat kepada saudara kita yang duduk di sebelah kiri dan kanan, depan dan belakang dengan mengucapkan kedua belah tangan di dada dan mengucapkan selamat beribadah. Pemberitaan firman dalam ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Yeskia Aprilianae Seliskopa SCH sebagai pelayan firman beserta segenap pelayan yang bertugas. Memasuki minggu Prapaskah 2 ini, kita diajak untuk menghayati kemah keteladanan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan orang Kristen di tengah dunia ini adalah untuk menjadi terang. Menjadi terang berarti menjadi teladan dalam segala hal. Perkataan, perilaku, kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup. Namun dalam kenyataan, ada banyak orang yang hidupnya menjadi seteru salib Kristus, meremehkan pengorbanan Yesus di kayu salib dan lebih memilih hidup menurut hawa nafsu. Marilah kita siapkan hati, jiwa dan akal budi untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Kita berdiri untuk menyatakan kesediaan kita menyambut Dia yang hadir melalui firman-Nya di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita angkat pelengkap Sidin Umat 2 dengan judul Mulia, Mulia, Mulia.
terkasih, ibadah kita minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah atas Bapa, Ibu, dan saudara-saudari. Begitu pula atas saudara. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan rasa kesal dan malu serta dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hari-hari kehidupan kami dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata hati kami atas kasih Tuhan yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kami yang sangat membutuhkan pertolongan kami. Kami juga tidak mampu menjadi teladan yang baik dalam segala hal melalui perilaku, perkataan, kesetiaan dan kesetiaan hidup kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Engkau yang sudah memberi teladan yang baik sebagai pemujaan kasih cinta-Mu. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Dalam rahmat-Mu kami memohon ampunan belas kasih-Mu dan bersihkanlah kami dari dosa kami. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap kita dengan kesungguhan hati mengaku dosa dan mau bertobat, ini terimalah anugerahnya yang dinyatakan dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua, yang berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, memasuki minggu Prapaskah kedua ini, kita diajak sejenak untuk mendengarkan dan mengikuti kisah Yesus Kristus di jalan sengsaranya, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 17 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Untuk itu jemaat diundang berdiri. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikian pembacaan jalan sengsara Yesus. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, marilah kita merendahkan diri dan hati kita di hadirat Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang mengasihi kehidupan kami, Allah yang telah memperkenankan kami untuk memasuki minggu Prapaskah yang kedua ini. Saat ini kami siapkan hati, pikiran, dan kehidupan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan yang abadi. Biarlah Tuhan memampukan kami dengan hikmat Allah, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu pula bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan pelayanan firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan memakai kehidupan hamba-Mu ini untuk menjadi alat pemberita firman Tuhan bagi kami pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri dengan bersukacita. Kita menyambut pembacaan Alkitab. Kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian Hosiana 3 kali. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan Alkitab untuk kita berdasarkan Almanak GKPI tahun 2022 diambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 hingga pasal yang keempat ayat yang pertama, yang menyatakan dengan perikop nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita semua. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat disilakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini dalam Minggu Prapaskah yang kedua, bersama dengan seluruh jemaat GKPI Shalom, kita melakukan ibadah secara online. Dikarenakan ada beberapa dari anggota jemaat kita yang pada saat ini harus melakukan perawatan dan pemulihan kesehatan atau isoman, kita percaya Tuhan akan memulihkan kondisi dan keadaan mereka. Namun tidak mengurangi sukacita iman yang kita rasakan dalam ibadah minggu pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah yang diperhadapkan bagi kita ialah keteladanan iman, keteladanan
dalam kehidupan jemaat. Teladan artinya mampu memberikan perilaku contoh kehidupan yang baik, menjadi panutan, menjadi teladan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Ketika dikatakan memberikan teladan, panutan, dan contoh, tentunya juga menjadi penerang di dalam kehidupan setiap orang yang ada di sekitar kita, baik dari perkataan, tingkah laku, tutur kata, kasih, kesetiaan, dan juga dalam kesucian hidup. Ini mengacu kepada etika-etika Kristen, kehidupan moral, kehidupan yang tentunya tertuju kepada kasih Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, namun sangat disayangkan dalam konteks Filipi pada saat ini, ada begitu banyak orang-orang yang pada saat itu justru meremehkan akan makna dari keteladanan yang sesungguhnya, menyepelekan makna dari keteladanan hidup di dalam Tuhan, sehingga yang terjadi ialah mereka justru menjadi seteru salib Kristus, atau dikatakan justru menjadi musuh bagi salib Kristus, sehingga pengorbanan Kristus di kayu salib dianggap sebagai sesuatu yang sepele, sesuatu yang sederhana saja, sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi sesungguhnya makna dari pengorbanan Yesus di kayu salib adalah sesuatu yang sangat besar, bahkan luar biasa, di mana umat manusia diampuni dari segala dosa-dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Namun sangat disayangkan, kehidupan umat pada saat itu jauh daripada hidup yang menjadi teladan, jauh daripada hidup yang mampu menjadi panutan, memberikan terang bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka lebih memilih hidup menurut hawa nafsu duniawi, sehingga hal yang demikian membuat hati Paulus sangat sedih. Dan kita melihat dalam perikop Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 hingga pasal yang keempat ayat yang pertama berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat yang ada di sana, dengan tujuan untuk menyadarkan kehidupan mereka sekalian bahwa kehidupan orang percaya kepada Kristus adalah hidup di dalam jalan kebenaran, mampu menjadi terang, mampu menjadi panutan, mampu memberikan contoh sikap kehidupan yang baik dalam kata, dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam kesetiaan kepada Tuhan, bahkan dalam kesucian hidup. Itulah keteladanan iman yang sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Prapaskah yang kedua ini, marilah kita kembali merenungkan di dalam kehidupan kita bagaimana kasih Allah yang sangat luar biasa menyerahkan dirinya di dalam penderitaan duniawi, sehingga dengan pengorbanan Kristus di kayu salib kita memperoleh keselamatan. Mari kita mengubah cara dan kebiasaan hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita jadikan kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan Tuhan, melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, keteladanan iman adalah merupakan salah satu hal yang penting dan identitas, bahkan ciri khas utama hidup yang berkenan di dalam Tuhan. Memaknai Prapaskah yang kedua ini, kita kembali disadarkan untuk menata kehidupan kita jauh lebih baik dari sebelumnya.
untuk mengubah kembali kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi suatu kebiasaan yang baik, kebiasaan yang berkualitas, kebiasaan yang berdampak positif bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita, bermanfaat bagi kehidupan secara pribadi, bermanfaat bagi kehidupan keluarga, jemaat, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Itulah identitas kita sebagai orang percaya, dan dengan demikian keteladanan iman menjadi salah satu citra diri sebagai pengikut Kristus. Jemaat Tuhan yang diberkati, selamat memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kasih Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Kita memasuki saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, hidup di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri kita di hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan dan kita memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, Allah Bapa pencipta langit dan bumi ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha dahsyat di dalam kehidupan kami sekalian. Dalam memasuki Minggu Prapaskah yang kedua ini, kami boleh merasakan hadirat Tuhan indah di dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan menyampaikan suara kebenaran firman-Mu, sungguh menyadarkan hati dan kehidupan kami bahwa kami sebagai umat Tuhan harus memberikan teladan iman yang baik di dalam kehidupan secara pribadi, di dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami percaya Roh Kudus Tuhan akan memampukan kehidupan kami sekalian, sehingga kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu. Saat ini kami mendoakan bagi bangsa dan negara kami, Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami, sehingga kesehatan, kekuatan, hikmat, perlindungan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan bagi sesama kami yang janda juga anak yatim piatu, fakir, miskin, orang terlantar, sakit, yang tertindas, yang teraniaya, yang terpenjara, bahkan yang saat ini Tuhan sedang berduka cita. Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar atas setiap persoalan kehidupan dan pergumulan, bahkan menjadikan mereka semua pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh, sehingga Tuhan memampukan mereka untuk melewati berbagai macam pencobaan di dalam kehidupan ini. Tuhan yang menguatkan mereka. Kami juga mendoakan saat ini Bapa, bagi kami yang melayani pada hari ini, Penatua Diakon, Pendeta Vikaris, guru sekolah minggu, guru agama, pemain musik, singer, atau song leader, liturgos, kustor, dan siapapun para pelayan Tuhan menjadi jemaat setempat yang mengambil bagian di dalam pelayanan demi
kami semua. Disertailah kami dalam tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kami. Tuhan yang memampukan kami dengan hikmat, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik, dan penyertaan Tuhan menaungi kehidupan kami sekalian, menaungi kehidupan pribadi, bahkan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan saat ini bagi kami semua, seluruh keluarga besar jemaat GKPI Shalom Respen pada saat ini, dan memberkati setiap keluarga pribadi dan rumah tangga dalam pekerjaan, usaha, tugas, bahkan tanggung jawab profesi yang berbeda-beda di antara kami, baik yang saat ini sedang bekerja di sawah, di ladang, maupun di kebun, atau apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kelola di dalam kehidupan kami, sawah, ladang, ternak. Biarlah Tuhan memberkati segala usaha dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini Tuhan, mereka yang sedang bekerja di pemerintahan, biarlah Tuhan telah memberkati kehidupan mereka. Dan kami percaya berkat Tuhan mengalir di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami semua tidak berkekurangan, tetapi berkelimpahan di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan dan pendidikan, perkuliahan mereka, sesungguhnya kami percaya bahwa masa depan mereka ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan, perlindungan, hikmat, kemampuan akan beri pekerti yang baik Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Keberhasilan Tuhan anugerahkan. Jikalau pada hari Senin yang akan datang ataupun dalam Senin lusa mereka juga akan kembali mengikuti UTS, biarlah penyertaan Tuhan dinyatakan, keberhasilan, kesuksesan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan anak-anak kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mendoakan bagi program jemaat yang masih sampai saat ini kami lakukan, pembangunan rumah walet jemaat Shalom. Tuhan, Kau memberikan kesatuan hati, semangat di dalam kehidupan kami, satu hati, satu pikiran, satu daya, satu tenaga, dan satu tujuan, sehingga segala sesuatunya dapat terrealisasi dengan baik. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu, sehingga dengan berkat yang ada kami boleh mengelolanya dengan baik untuk pembangunan rumah walet jemaat. Berkati jemaat yang sudah berpartisipasi, baik dari segi tenaga, daya, dana, pikiran, dan lain sebagainya. Tuhan lipat gandakan berkat-berkat terindah dalam kehidupan mereka sekalian. Kami juga mendoakan Tuhan bagi anggota jemaat-Mu yang memberikan pengucapan syukur atas berbagai peristiwa kehidupan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Pengucapan syukur pesta panen atas nama Ibu Marlen Amin. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan keluarga ini berlipat kali ganda atas segala sukacita, keberhasilan dalam panen yang boleh mereka syukuri. Biarlah Tuhan kembali memberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, kesehatan, kekuatan, kelimpahan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan bagi anggota jemaat kami yang dalam keadaan sakit, pengobatan, perawatan, dan pemulihan kesehatan. Ibu Wati Lina, Ibu Suarni, Ibu Nurlinda, Ibu Unjung, Ibu Asmulia, Bapak Bambang, Bapak Kiram Alam, Ibu Wasti Kapitan, Ibu Salpa, Bapak Iing Kuat, Saudara Tony, dan Ibu Esther Wongkong. Biarlah Tuhan menjamah kehidupan mereka, sehingga pemulihan boleh terjadi. Tuhan mengurapi sehingga kesembuhan boleh terjadi. Tuhan kuatkan iman percaya dan pengharapan, sehingga dalam keadaan apapun mereka mengandalkan Tuhan saja. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi sehingga menjadi sarana kesembuhan yang sejati. Tuhan kuatkan iman dan percaya mereka. Tuhan berkati keluarga yang merawat mereka, memberi kesabaran, dan juga memberikan kekuatan iman. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Inilah kehidupan kami semua. Kami serahkan di dalam nama
persembahan. Saudara-saudara, marilah kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Seperti yang dinyatakan dalam Kolose pasal 3 ayat yang 7 yang menyatakan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jemaat Tuhan, persembahan bisa kita kumpulkan di dalam amplop untuk selanjutnya bisa disetor ke jemaat atau langsung ke bendahara. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara untuk pelayanan memuliakan namanya. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringinya dengan menyanyi dari Himne Jemaat 450. Bait yang pertama, hidup kita yang benar. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Dalam masa penghayatan atau penderitaan Kristus saat ini, kami membawa persembahan syukur ini kepadamu ya Tuhan. Terimalah persembahan ini, yaitu umat yang Engkau selamatkan. Jadilah persembahan ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita, serta ingatlah akan firman-Nya, yakni jadilah teladan yang baik dalam segala hal melalui perkataan, perilaku, dan kesucian hidupmu. Kita memuliakan nama Tuhan dengan sebuah pujian yang berjudul Ku Bersyukur Bapa.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan selamat pagi menjelang siang dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.